Jadi informasi foto ya, ada sebuah foto yang beredar di Facebook lagi, yang di situ yang menarasikan Netanyahu kabur gitu. Ada foto Netanyahu dan istrinya menuju pesawat ya, lagi naik pesawat. Nah, dikasih narasi. Kemudian ada foto Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kabur naik pesawat usai serangan dari Iran. Kita ketahui Iran dan Israel saat ini lagi bertempur, berperang, masih berlangsung sampai sekarang dan tidak ada info untuk melakukan gencatan senjata, dan kedua negara sudah beberapa tempat sudah hancur dan banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Ya, ini geser dulu Kun. Udah seneng banget lihat tangkap-tangkap, iya. aduh. Jadi informasi foto ya, ada sebuah foto yang beredar di Facebook lagi, yang di situ yang menarasikan Netanyahu kabur gitu. Ada foto Netanyahu dan istrinya menuju pesawat ya, lagi naik pesawat. Nah, dikasih narasi bahwasannya pesawat Wing on Zion Air Force One milik Israel yang dipakai oleh Benjamin Netanyahu lepas landas dari Bandara Ben Gurion di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Iran Jumat Juni 2025 kemarin. Nah, narasi ini mengambil foto sedang naik pesawat. Nah, setelah kita coba cek, dan di hari yang sama itu yang bersangkutan ada di Israel dan siaran langsung dengan beberapa televisi dari beberapa negara yang waktu itu. Nah, jadi foto ini setelah kita coba cek itu adalah foto pesawatnya, benar Wing on Zion milik Israel, itu terbang dari AS ke Israel. Jadi bukan sebaliknya dari Israel keluar. Tapi dari Amerika ke Israel. Itu waktu tanggal 8 Februari 2025 kemarin. Jadi informasi foto benar, tapi itu bukan foto Netanyahu pergi dari Israel. Justru Netanyahu datang dari Amerika ke Israel. Itu dia mau naik pesawat. Faktanya seperti itu. Jadi bukan Netanyahu kabur dari negaranya. Oke. Cuman dia berada di Israel, cuman tidak disebutkan di mana. Kalau informasi yang coba saya telusuri dari beberapa media yang menjelaskan tentang tentang Netanyahu, dia berada di bawah bunker ketika serangan Israel itu datang. Berlindung ya. Ya. Ini akunnya Dapur Herbal Store ya. Ada banyak bang, ada Debater Muslim, Dapur Herbal Dapur Herbal Store. Ya, buat Anda Dapur Herbal Store, Nice Adia, ada banyak. Fokus aja jualan herbal lah ya. Gak usah kasih informasi yang kurang tepat sebenarnya gitu, kurang tepat. Jadi masih mending Anda misalkan Netanyahu sakit sembuh pakai herbal gitu ya. Dan itu ternyata banyak yang pakai ya. Banyak bang yang narasi seolah-olah, dan baik itu di X juga beredar Netanyahu kabur gitu walaupun tidak ada fotonya gitu. Dan untuk memastikannya kita coba ada live kan dia waktu itu dengan beberapa televisi, ABC kalau nggak salah satunya, ABC Australia, yang itu wawancarai dia juga, dan dia berada di Israel. Dia menyatakan itu. Melakukan pidato juga ya. Ya. Pidato. Memang, tapi pidatonya memang unik ya. Jadi dia memprovokasi rakyat Iran ya. Lucu ini. Jadi kayak kita Indonesia lagi bertempur lawan Malaysia, kemudian Presiden Indonesia berpidato mengajak rakyat Malaysia gitu, bahwa Anda sudah dipimpin oleh diktator. Kami datang untuk membebaskan Anda gitu. Itulah memang hebatnya Israel ya. Dan sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari PBB, belum ada ya? Belum. Bagaimana ini kan yang sudah menyatakan melewati teritorial negara. Iya. G7. Negara-negara G7 sudah menyatakan mendukung Israel. Jadi negara G7 itu ada Amerika, Italia,
Prancis, Jepang, ya, ada negara-negara Eropa tuh ya, itu sudah menyatakan mendukung Israel. Sementara kalau China, BRICS ya. Rusia sepertinya mendukung Iran. Iran. Kalau Indonesia, nah kemarin Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa damai, bahwa ini dampaknya sangat signifikan terhadap ekonomi tanah air. Jadi diplomatis banget ya. Ya melindungi segenap bangsa Indonesia nih. Iya. Kalau kita digituin juga masa damai juga. Kalau Pak Prabowo kan serang balik. Nah itu disuruh damai. Udah diserang disuruh damai. Gimana sih? Iya, maksudnya biar nggak ada konflik. Iya kan? Saya sebagai juru bicara Hambalang kan harus kan ada PCO Istana. Saya Hambalang. JBH. Juru bicara Hambalang. Tapi Hambalang sebelah mana, Bang? Hambalang Najarudin, Demokrat. Oke. Foto Netanyahu kabur naik pesawat udara setelah serangan Iran, kita hoax ya. Hoax. Karena Benyamin Netanyahu tetap berada di Israel dan berita terakhir dia berada di bunker. Jadi entah bunker yang sebelah mana kita nggak tahu. Apakah di Tel Aviv ataukah di mana kita nggak tahu. Tapi juga banyak warga Israel yang di terowongan ya mereka ya. Tadi itu saya cek perjalanan kapal juga, Bang. Jadi ada peta global namanya Vessel Finder, itu bisa mendeteksi pergerakan kapal gitu. Ya. Nah, kalau pas hari Jumat atau hari Sabtu ya? Hari Minggu. Hari Minggu sama Senin saya cek terjadi kenaikan pergerakan kapal dari Tel Aviv menuju ke Yunani. Kita buka aplikasi website Vessel Finder, itu bisa melihat pergerakan kapal dari. Oh, banyak warga Israel yang kabur ya? Ya ada kemungkinan itu dia pergi ke Yunani, kan itu tinggal nyebrang laut aja itu. Oh, tinggal nyebrang laut ya? Tinggal nyebrang laut, seberangan kan di sebelah sini Tel Aviv, seberangnya itu Yunani. Dan rame kapalnya di sini. Tapi kapal yang di Gaza kosong, Bang, nggak ada. Nggak ada yang datang. Kemarin yang datang konten kreator itu ditangkap. Kan? Oke. Ini memang konflik di Israel, Palestina, Gaza memang agak pelik ya, apalagi bantuan juga tidak bisa masuk dari semua pintu, termasuk dari pintu Rafah di Mesir. Bahkan ada seorang aktivis Kristen ya yang memohon-mohon sampai dia bilang, aku datang untuk membantu saudaramu yang ada di Gaza. Gitu. Itu kalimat sindiran sebenarnya dari dia gitu. Masa saya nggak boleh masuk gitu? Ya tapi namanya tentara kan, kami hanya menjalankan perintah, gitu. Jadi memang akhirnya kita bisa ngambil kesimpulan kenapa akhirnya mantan Panglima TNI Mesir Azizi yang akhirnya mengkudeta Mursi, karena ternyata tujuannya ya ini, gitu. Dan di dekat Tel Aviv sekarang itu ada kapal perang PBB sih, standby di situ ya? Punya Jerman di sini. Yeah. Tapi ya nggak ngapain juga kan. Seharusnya digeser ke Gaza kenapa sih? Oke. Jadi semoga Perdana Menteri Mesir ya, Azizi itu dulu Panglima TNI yang suka bawain sepatunya Mursi. Jadi kalau Mursi mau sholat Jumat di masjid, si Azizi ini yang jagain sendalnya, sepatunya. Ajudannya gitu. Mau pijat dipijitin gitu. Terus begitu ada kesempatan dapat dukungan dari Amerika dan Israel, akhirnya dia mengkudeta orang yang sudah banyak berjasa buat dirinya. Jadi buat para pemimpin berhati-hati juga dengan orang yang terlampau berlebihan untuk melindungi Anda, karena jangan sampai jadi kasus kayak Mursi. Benar. Karena lengah dia, tidak menyangka bahwa orang kepercayaannya itu akhirnya mengkhianatinya, bahkan memenjarakan dia dan sampai meninggal di penjara. Gitu. Padahal Mursi dipilih berdasarkan pemilu paling demokratis di Mesir pada saat itu.